Kedatangan Islam di Nusantara menimbulkan banyak perdebatan mengenai bagaimana secara pasti ajaran Islam masuk ke Nusantara. Terdapat 3 teori yang bisa menjadi acuan mengenai kedatangan Islam di Nusantara. Berikut adalah teori kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk berasal dari Gujarat dan disebarkan oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur sekitar abad ke-13 Masehi. Pendapat ini juga didukung oleh Mukweta yang berkesimpulan bahwa batu nisan Sultan Malik mirip dengan batu nisan yang terdapat di Kanbai, Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Teori Persia adalah pendapat dari Hussein Jajadiningrat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Hal ini didasari atas kesamaan tradisi antara masyarakat Persia dengan Indonesia, di antaranya tradisi Tabot dan tradisi merayakan 10 Muharram. Yang ketiga, teori Mekah. A.H. Jones mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Mekah dan proses islamisasi dilakukan oleh para musafir yang datang ke Indonesia. Bab berikutnya adalah kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu atau yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab, Malikul Saleh, sekitar tahun 1267. Kerajaan ini dikunjungi oleh Ibnu Battuta dan Marco Polo. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga Samudra Pasai, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa Sultan ini Samudra Pasai dikunjungi oleh penjelajah dan musafir Maroko yang bernama Ibnu Battuta. Menurut Ibnu Battuta, Sultan ini adalah seorang yang sangat taat beragama Islam dan memeluk mazhab Syafi'i. Pada masa pemerintahan Sultan ini, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Banyak saudagar dari Arab, India, Iran, dan Cina yang berdagang di Pasai. Banyak saudagar ini yang beragama Islam dan mereka selain berdagang juga menyebarkan ajaran Islam di Pasai. Pada masa Sultan ini pula, kerajaan Perlak yang merupakan tetangga Pasai masuk menjadi wilayah Kesultanan Samudra Pasai. Masa kejayaan ini berakhir ketika pada masa kekuasaan Sultan berikutnya, yaitu Kesultanan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit. Pasai ditaklukkan dan menjadi salah satu wilayah Majapahit. Kerajaan ini jatuh setelah diserang Portugis pada tahun 1521. Wilayahnya kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Yang kedua ada Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri. Kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Bedir, Lidie, Nagur. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mughayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang pertama, Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berlokasi di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat dan tumbuh menjadi kerajaan agraris yang memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Selain itu, Demak juga tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Demak memiliki banyak pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Setelah Raden Patah wafat, Kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus. Di bawah pimpinan Pati Unus, Demak menyerang Portugis di Malaka. Penyerangan itu dilakukan karena keberadaan Portugis di Malaka telah merugikan kegiatan perdagangan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono
tahun 1521 hingga 1546, Demak mengalami puncak kejayaan pada saat itu. Wilayah kerajaan Demak meliputi sebagian besar wilayah utara Pulau Jawa. Setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546, kerajaan Demak mengalami kemunduran. Yang keempat, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari tanah yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena berhasil menumpas Arya Panangsang. Mataram berdiri menggantikan Kerajaan Pajang setelah Hadiwijaya wafat tahun 1987. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam terbesar yang pernah berkuasa di Jawa. Kekuasaannya yang besar dibuktikan dengan kekuatan militer dan politik dalam menggempur VOC di Batavia dan menolak semua pengaruh ekonomi dan politik dalam kerajaan. Namun ironisnya, Kesultanan Mataram kemudian jatuh ke dalam pengaruh politik VOC dan terbelah dalam perjanjian Giyanti tahun 1755, terbagi menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Yang kelima, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan yang terletak di dataran Pasundan, Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1526. Raja pertamanya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin dan raja terakhirnya adalah Raja Muhammad. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Banten diislamkan oleh Fathahillah pada tahun 1527 setelah ia mengalahkan kerajaan Sunda Kelapa. Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang pesat, yaitu dengan menjadi bandar perdagangan dan menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kerajaan Banten mengalami keruntuhan, salah satunya karena terjadinya perang saudara antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang keenam, Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan. Kerajaan Makassar dikenal juga dengan nama Kerajaan Goa Talo. Pada tahun 1650, penguasa Goa dan Talo pun memeluk Islam dan bersatu. Dua kerajaan ini bersatu di bawah kepemimpinan Raja Goa, Daeng Manraba, yang bergelar Sultan Alauddin dan Raja Talo Sultan Abdullah. Bersatunya Goa dan Talo membuat pusat pemerintahan Kerajaan Makassar berpindah ke Sumbaopu. Letak Kerajaan Makassar ini sangat strategis karena berada di jalur lalu lintas pelayaran antara Malaka dan Maluku. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar berada pada puncak kejayaannya yang membuat Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Indonesia bagian timur. Yang ketujuh, Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Masyur Malamu pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Yang ke-8, Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan Portugal. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi salah satu kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku, terutama di bawah kepimpinan Sultan Saifuddin,
memerintah pada tahun 1657 hingga 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Kedua kerajaan ini bersaing untuk menguasai pertengahan di wilayah Maluku. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Adat istiadat. Adat istiadat yang berkembang pada masa Islam mengalami akulturasi dengan budaya lokal. Adapun adat istiadat yang telah berkembang pada masa Islam sebagai berikut. Upacara Grebeg dan Sekaten. Upacara Grebeg dan Sekaten dilaksanakan sejak periode Kerajaan Demak dan dipopulerkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam. Hingga saat ini, upacara Grebeg masih dijalankan di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Tabot dan Tabuik. Tabot merupakan adat masyarakat Bengkulu, sedangkan Tabuik merupakan adat masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Kedua upacara adat ini dilaksanakan pada 10 Muharram kalender Hijriah untuk memperingati hari Asyura. Masjid. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Masjid merupakan tempat umat Islam melaksanakan ibadah sholat. Hal itu sesuai dengan asal kata masjid yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah, artinya tempat persujudan. Contoh masjid di Indonesia yang mengalami perpaduan unsur budaya yaitu perpaduan antara seni bangunan Hindu dan seni bangunan Islam, antara lain Masjid Kudus, Masjid Demak, dan Masjid Ternate. Istana atau keraton. Istana dibangun sebagai lambang pusat kekuasaan pemerintahan. Pada umumnya, istana dibangun mengarah ke utara. Contoh keraton kesultanan Islam antara lain Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman di Cirebon, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Surakarta. Aksara dan seni sastra. Abjad atau huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab yang mulai digunakan di Indonesia saat itu. Huruf Arab digunakan di bidang kesenian. Jenis seni sastra yaitu hikayat, yaitu karya yang berisi tentang cerita sejarah atau dongeng. Babat mirip dengan hikayat, namun berisi campuran antara fakta, mitos, dan kepercayaan. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang berdiri dari 4 baris setiap baitnya. Kesenian terdiri dari seni rupa, dikenal dengan kaligrafi. Kaligrafi adalah seni melukis indah ayat-ayat Al-Quran. Seni suara berupa salawat Nabi. Seni pertunjukan berupa debus. Debus yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Seudati merupakan tarian Aceh. Dan wayang. Kalender. Sultan Agung merubah nama-nama pada tahun Saka, Muharram, Syuro, Ramadan, dan Puasa. Nisan dan makam. Nisan adalah batu atau kayu yang terdapat pada makam dan berfungsi sebagai tanda kubur. Pada batu nisan peninggalan Islam ada hiasan ukiran-ukiran dan kaligrafi. Pemikir Islam. Para pemikir Islam pada abad ke-16 sebagai berikut. Hamzah Fansuri adalah ahli tasawuf yang menyebarkan agama di kerajaan Aceh. Karyanya antara lain Asral al-Arifin, Syarab al-Asyikin, syair Melayu, dan syair burung pingai. Syamsuddin As-Sumatrani, murid Hamzah Fansuri. Beliau mengikuti jejak gurunya menyebarkan agama Islam di Aceh. Karyanya yaitu Mir'atul Mukmin. Nuruddin Ar-Ranari merupakan penyebaran Islam di kerajaan Aceh yang banyak menulis sejarah perkembangan Islam di Aceh. Karyanya yaitu Siratul Mustaqim, Asral al-Insan, Ma'rifati al-Ruh wa Rahman,
dan Bustanus Salatin.